Historinya. Oh, sorry ya. Kan tadi masih kumaha itu. Ya, jadi Historinya sorry. Tadi kan berbicara tentang bagaimana kita membangun usaha dimsum. Awal-awalnya memang dari kuliner dari dago, kemudian kuliner dari dago, kemudian nyoba-nyoba istri untuk nyoba-nyoba istri kan? Salah satunya bantuan Kang Yopi juga. Atuh. Waktu itu kalau tidak salah saya ketemu dengan Pak Haji Yusef. Yang masih muda ganteng. Kayak saya gitu ya. Saya. Oh iya. Oke, kita sama-sama ganteng, jangan saling mengganggu ya. Ya, awalnya itu ketemu sama Pak Tony, Kaprodi, kemudian dipertemukan dengan Pak Sukmayadi, kemudian Pak Asep Saifur Rahman, kemudian Pak Haji Yusef, kalau tidak salah. Nah, lanjut lagi. Ya, sok. Ada nih tahu orang. Terus. Nah, menarik nih. Setelah kekuatan unutan. System malfunction. Kick. Drum. Bass. Kick. Drum. Bass. Sok lagu gula. Sok lagu naon enggak bisa nyanyi, Pak. Sok buru. Ayo, perhatiin dulu. Kagokan. Bisa nyanyi saya. Jadi nama kayak kudu dimsum. Nama kayak kudu dimsum. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bebas lah, nama bebas. Awal. Nama kayak milih dimsum tuh bakso tahu. Nah, ini tuh udah mulai itu direkam. Jadi awal-awalnya itu pakai bahasa Indonesia ya? Oh, bebas. Awal-awalnya itu tadinya istri itu bikin kulineran kayak dimsum. Kenapa milih dimsum? Ya, awalnya karena istri sama teman-temannya di kantor itu biasanya nongkrong di dago. Oh, beli dimsum. Muncul ide hayang nyen sorangan. Seperti itu. Emang gampang? Tidak segampang yang dipikirkan. Diajarnya di mana? Awal-awalnya seperti ini. Jadi pas pertama istri suka nongkrong-nongkrong di dago, beli dimsum tuh banyak yang kedai di pinggir-pinggir jalan. Setelah itu teman-temannya ternyata request bagaimana kalau misalkan di rumah bikin dimsum. Supaya nanti kalau misalkan nongki gampang, nggak usah ke dago. Padahal lamun bisa nongkrong di tukang bajigur, nyen bajigur. Aya bahan. Oke. Yopi Hidayatul Akbar, dosen dari Fakultas Teknologi Informasi ya, dan kebetulan alumni dari STIMIK juga ya dulunya. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ngajar apa, Kang Yopi? Saya kebetulan di STIMIK di Fakultas Teknologi ini ngajar rekayasa interaksi dan e-commerce. Lain rekayasa dimsum? Bukan. Oh, bukan. Oke, tapi gini. Sekarang gimana nih? Saya balik lagi ke dimsum. Enak pemasaran bisa kemana we? Pemasaran saat ini sudah nyampe ke Indonesia lah, ada. Kan orang di Indonesia itu? Iya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Kemana we se-Indonesia teh? Papua nepi? Kalimantan. Meskipun pengiriman bisa nyampe 2 minggu, tapi pakai truknya frozen. Oh, pakai truk frozen. Teknologinya canggih. Frozen anu film teh, frozen. Bukan. Di truknya itu. Oh, truknya ada pendingin, frozen. Oh, frozen itu juga film. Nah, ada juga yang ke Solo, ke Jogja, Jabodetabek, dan sekitaran Bandung itu untuk khusus reseller dan pengguna langsung. Kalau pakai frozen kuat sabar lila lah. 3 bulan. 3 bulan? Ya. Area dimsum eta nanti aya sabar varian sih. Variannya ada dimsum crab, kemudian dimsum ayam, ada dimsum keju, dimsum mozzarella, ada lumpia ayam, lumpia udang, dimsum nori. Emang aturan dimsum kudu gitu? Ada varian gitu? Enggak juga. Jadi kreasi sendiri. Ya. Pas nongkrong eta dimsum naon dimakan? Kebanyakan dimsum yang paling best seller itu dimsum mozzarella. Bikin juga kan mozzarella? Bikin. Bedanya dimsum sareng siomay. Tah, naon bedana siomay jeung siomay? Kan suka ada dimsum rasa terigu,
Oh gitu? Dengan terigu rasa dimsum. Oh gitu. Oh gitu. Aya terigu rasa dimsum. Kalau di saya itu lebih ke dimsum rasa ayam. Dimsum rasa ayam. Jadi beda jeung somainya. Beda. Pariaan ya mah. Mau dilanjut tadi? Naon? Sok? Historinya. Oh, sorry ya. Kan tadi masih iya, ngelanya. kumaha itu. Ya, jadi Historinya tadi. Sorry. Tadi kan berbicara tentang bagaimana kita membangun usaha dimsum. Awal-awalnya memang dari pembicara kuliner dari Dago, kemudian kuliner dari Dago, kemudian nyoba-nyoba istri untuk nyoba-nyoba istri kan? Istri nyoba-nyoba. Oh iya. untuk bikin dimsum. Nah, Bikin dimsum. Nah, pertama istri bikin dengan adonan seperti itu, kemudian dinilai oleh teman-teman kantornya. Kebetulan istri kerja di salah satu brand yang memang agak besar ya. Bisa disebutkan brandnya? Boleh. Siapa tahu nanti Di ngendorse. Nutrifood. Oke. Oke. Mudah-mudahan ngendorse ya. Oke. Nah, Nutrifood. seperti itu. Jadi setelah istri bikin dimsum, kemudian dites ke teman-teman di kantornya. Misalkan ini dimsum Dago nih, rasa dimsum Dago. Istri baru level ke sini. Setelah itu masih di luar ekspektasi. Bikin lagi, tapi bikinnya nggak di hari yang sama. Iya. Di waktu yang berbeda bikin lagi, setengah hampir menyerupai mendekati. Dan setelah beberapa kali gagal, ternyata gagal itu kan pembelajaran ya. Pembelajaran betul. Gagal pembelajaran. Oke. Nah seperti itu. Bikin beberapa adonan ternyata hampir sama. Hampir sama, mulai sama. Karena ada di kantornya itu ada kebetulan temannya yang memang pecinta dimsum. Pecinta dimsum. Ya. Keren Seperti kan ada itu. pecinta apa? Kan Pecinta orang aku. Chinese, orang Chinese. Iya. Seperti Pecinta itu. dimsum. Nah. Aku pencinta siomay. Oke. Setelah itu ternyata setelah di adonan beberapa kali gagal dan hampir menyerupai, mungkin sekarang sudah di luar ekspektasi itu, sudah melebihi dari rasa di Dago ya. Atau bisa ngageser atau dagang dimsum didinya. Sepertinya. Jadi kan sebenarnya untuk di beberapa wilayah yang ada di Sumedang, misalkan di Bandung, kadang ada. Kayak Sumedang dibuka, aya di Sumedang. Di Sumedang kebetulan waktu itu istrinya Pak Agre pernah. Oh ada. Ada. Oh, pernah buka Pernah kios, beli. pernah beli. Pernah beli. Kalau nggak pernah beli berarti nggak sering ya tuh. Sering beli berarti ya sering Cuman beli. Pak Agrenya aja yang nggak bilang. Oh, apa jadi dia melakukan itu di luar sepengetahuan suaminya. Iya. Beli dimsum teh. Ya. Oh gitu. Oke. Ya, Tapi itu berarti nyebar lagi dari istrinya Ya. Pak Agre itu ya. Ya. Jadi nyebar lagi. Jadi orang Sumedang juga banyak yang udah nyobain dimsum non ngaran teh? Dimsum, ngidam dimsum. Ngidam dimsum. Ya. Jadi siapapun bisa ngidam dimsum. Dimsum, ngidam. Sabarna ya, ngidam dimsum. Balik lagi ke yang tadi ya. Oke, sok. Saya berusaha untuk mengalihkan perhatian tadinya. Setelah itu berkaitan dengan dimsum nih. Iya, Pemasarannya yang tadi ya. Kalau misalkan saya coba-coba di beberapa dimsum, tidak akan saya sebutkan brandnya. Jangan. Ya. Biasanya ada terigu rasa dimsum. Terigu rasa Bisa dimsum. dipahami mungkin ya? Terigu rasa dimsum. Ya. Jadi meuli terigu sekilo diasahan rasanya dimsum. Ya. Tidak? Bukan. Bukan. Jadi maksudnya gini, dimsum tapi kebanyakan terigu. Ayamnya sedikit. Oh, ayamnya sedikit. Kalau di kita ngidam dimsum itu terigunya sedikit, ayamnya yang banyak. Tapi mau lebih aku ayam eta si terigu teh. Sepertinya enggak. Ini daging ayam maksudnya. Dan porsi daging ayamnya lebih banyak. Ya. Jadi rasa ayamnya tuh kerasa. Ya. Penasaran ya sama dia ngidam dimsum. Bisa dicek di ngidamdimsum.com. Oh, ada ngidamdimsum.com. Ya, di Shopee, di Tokopedia juga sudah. Ada. Dilanjut lagi nih. Oke, langsung lanjut Nah. lagi. Ayo pertanyaan kalau bagian itu ya. Jadi biasanya saya karakternya sebelum orang nanya saya jelaskan lebih dari Oh awal. iya. Jadi Dosen, malum dosen. Ya, Dosen. Nah, jadi setelah itu barulah kita awalnya itu bikin akun Instagram. Awalnya kita bikin akun Instagram. Setelah itu bikin akun Facebook. Nah, dikarenakan saya juga bergerak di digital marketing, tapi tidak akan dulu saya bahas di digital marketingnya. Iya. Di sesi perkuliahan. Ya. Iya, nanti. Jadi kita bikinlah website ngidamdimsum.com. Ya. Jadi ada ilmunya dulu ya, Ya. baru dipraktekin.
Ya? Iya, seperti itu. Oke, Jadi oke, kalau oke. misalkan kita mau berusaha, kita harus action dulu, guys. Action dulu guys. Iya. Action dulu. Iya. Karena waktu itu juga saya buka usaha dimsum itu tidak perlu menunggu modal ya. Tinggal modal. Yang penting itu keberanian. Karena gagal atau suksesnya itu kan harus dijadikan pembelajaran di akhir. Tuh. Di Jadi dalam proses tersebut. action dulu, gagal, belajar. Tapi tidak gagal terus. Iya, tapi kan ada istilah gini. Kalau kita terjatuh 5 kali, artinya kita bangkit lebih dari 5 kali. Nah, gitu kan? itu. Oke, Sip. luar biasa. Nah, Masih di sana kene? Dimsum Ya, kene? dimsum. Dimsum. Masih dimsum. dilanjut lagi. Ya. Setelah bikin website, kenapa kita bikin website? Kenapa tidak nanya itu sih, Pak? Oh iya, terusin kan dia nek nanya kan nek dimsum kan. Kenapa kita bikin website? Karena selain di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, atau di Instagram, kenapa kita bikin website? Karena untuk bisa memasarkan ke seluruh Indonesia, Pak. Supaya karena dikenal orang-orang nggak lain. tiap hari orang Kalimantan lewat ke Bandung ya. Ya, Tapi dengan website, bisa dijangkau oleh seluruh orang yang ada di Indonesia. oke. Kalau luar negeri, Luar negeri sebenarnya bisa sih, Bisa. cuman ngirimnya gimana? kirimnya gitu. Antarkeun we. Nah, setelah itu karena sudah dibangun website nih, udah dibangun website, setelah itu barulah saya terapkan teknik search engine optimization atau Woi, SEO non ya. SEO. Ya, jadi dengan kata kunci misalkan supplier dimsum Bandung, supplier dimsum atau pabrik dimsum dan lain sebagainya. Yang Atau- terkait dimsum pasti Iya, tadinya. ya, seperti itu. Oke. Tapi tidak hanya SEO, Pak. Non Saya juga mengiklankan produk dimsum saya di Google Ads. Google Ads. Ya, karena memang kebetulan aktivitas saya selain saya bisnis dimsum kuliner, saya juga Kudu nanya ternyata keluar sorangan terus. kan dosen, Pak. Iya. Terus. Kan saya dosen. Asa eueuh gawe urang. Google Ads itu adalah periklanan online ya, yang ada di Gua gawe, mesin pencari Google. Mohon maaf, Pak. Di pencarian secara online ya, melalui mesin pencari Google. Contohnya aku mah. Misalkan orang mengetik supplier dimsum di Bandung via mesin pencari Google, itu akan tampil iklan Google Ads dimsum saya. Seperti itu salah satu Muncul ke hiji gitu kan. Oke, iya, seperti Udah pertama sekarang udah Iya, udah satu. meskipun kadang memang kalau misalkan banyaknya orderan, kadang beberapa chat, kadang ya slow respon. Seperti itu. Punya admin tapi Ada sih. ada tapi walaupun misalnya pesanan banyak itu katahan gitu ya. Ya, kebetulan ya karena memang pengiriman kita sudah melalui beberapa jasa pengiriman seperti KAI Logistik. Wah, dipromo ya KAI Oh, Logistik. KAI Logistik. KAI Logistik. Jadi keren. sebenarnya untuk pengiriman sekarang tidak hanya menggunakan si cepat ya ini dan lain sebagainya. Kalau untuk Emang ada yang lain teh selain itu? ada sih, cuman kalau misalkan rekomendasi untuk frozen kuliner makanan itu saya rekomendasikan pakai KAI Logistik. KAI Jadi Logistik. besok pagi sudah Besok pagi udah nyampe. Tergantung jurusan nomornya. satu jurusan ke jalur selatan. Oh. Kita berbicara jalur kereta. Jalur itu kereta gimana? dulu. Oh iya nanti kita bahasnya di segmen selanjutnya ya. Aduh, sekali nanya salah. Nah, saya lanjutkan lagi nih. Iya. Sok. Karena memang di samping saya ngejar sebagai dosen di Fakultas Teknologi Informasi, ya, Ya. kebetulan saya juga mengampu mata kuliah e-commerce. Jadi nantilah saya, Langsung prakteknya. ya saya implementasikan ke mahasiswa. Jadi lain dosen teh tengah cacang mana wae dan memang praktekna aya gitu kan. Iya. Sudah saya praktekkan. Oke. Good. Oke, seperti itu. Nah, biasanya ada yang bertanya si mahasiswa kenapa menggunakan sosmed Facebook Ad, Instagram Ad, dan Google Ads itu bedanya di mana ya? Kalau Instagram Ad, Facebook Ad itu kita yang menawarkan, Pak. Ya. Kalau Google Ads itu orang yang nyari. Berarti iya interaksinya lebih tinggi Google Ads dibandingkan Facebook Ad. Jadi kalau misalkan ada beberapa rekan-rekan dosen atau misalkan subscriber Unsap TV yang punya usaha kuliner atau misalkan produk jasa apapun itu, kalau bisa bikinlah website ya. Bikin website. Bisa ke orang-orang yang lulusan FTI ini jago-jago ya. Atau misalnya bisa hubungi Bapak Yopi Hidayatul Akbar Iya. gitu. Misalnya. Boleh sih. terus. Tapi nanti saya dianggap serakah, Pak. Oh iya. Apa misalnya? Unsap juga. Oh, iya. iya kebetulan.
Untuk Universitas 11 April itu sudah hampir 2 tahun untuk periklanan sosial media dan SEO-nya itu kebetulan saya yang pegang, Pak. Oh, jadi ini yang bikin mahasiswa jadi banyak teh. Salah satunya bantuan Kang Yopi juga. Deh, atuh. Waktu itu kalau tidak salah saya ketemu dengan Pak Haji Yusef. Iya. Ya, yang masih muda ganteng. Kayak saya gitu ya. Saya. Ya, oh iya. Oke, kita sama-sama ganteng, jangan saling mengganggu ya. Ya, awalnya itu ketemu sama Pak Tony, Kaprodi, kemudian dipertemukan dengan Pak Sukmayadi, kemudian Pak Asep Saifur Rahman, kemudian Pak Haji siapa? Yusef, kalau tidak salah. Nah, lanjut lagi, Pak. Lanjut, ya sok. Udah nih, tahu orang. Terus. Nah, menarik nih, menarik. setelah Itu bukan unutan. setelah saya menjalankan bisnis dimsum selama 2 tahun lebih dari 2 tahun lebih ke belakang. Nah, dari situ kemudian dikarenakan beberapa klien, bukan klien ya, reseller yang menanyakan apakah ini sudah halal? Kan dimsum itu kalau bisa kan Halalin dong gitu ya. 100% halal, bukan 100% haram. 100% Kan kalau misalkan rekan-rekan subscriber ada yang berkunjung ke mau ada dimsum Iya. seperti itu. Ini Banyak dan 100% halal. itu pun penggemarnya banyak dari kalangan Biar ya halal juga ya. halal ya. Jadi setelah itu barulah sudah sudah iklan online tadi ya. Iya, Nah, setelah itu ya. barulah si dimsum ini didaftarkan sertifikat halal Halal, udah kapan itu? MUI itu setahun ke belakang. Oke. Dan alhamdulillah prosesnya lumayan karena kita juga pakai jasa konsultannya, konsultan hukum. Jadi dibantu sama beliau, alhamdulillah sudah beres. Nah, sekarang sedang mengajukan untuk haki. Haki. Ya. Oh, dimsum ada hakinya? Ada. Oh, ada. Karena Kan memang ngidam kebetulan pada saat pembuatan haki ini terkendala dengan kemarin itu ditolak, Pak. Karena di Dirjen Hakinya itu katanya brand Anda itu berkaitan dengan ngidam pentol goyang. Ngidam pentol goyang. Karena ada kata ngidam. Jadi kita tidak di ACC. Tapi saya menggunakan jasa konsultan lagi. Sehingga nanti itu dilakukan banding ke Dirjen Hakinya. Mungkin nanti nunggu beberapa saat karena untuk haki itu saya sudah nunggu hampir 1 tahun baru launching kemarin dan itu ditolak, Pak. Karena ada kata-kata ngidamnya itu. Karena ada kata-kata ngidam. Padahal kalau misalkan aku ngidam mangga gitu, aku ngidam bakso itu Sepertinya kalau ada kata-kata ngidam itu pasti ditolak dulu deh. Oh, jadi ini pembelajaran juga nih ke teman-temannya, ke sobat Unsap TV. Meskipun jadi di situ milih nama ya. Meskipun di situ ada beda brand produk kan ya. Kalau itu kan pentol. Kita kan dimsum. Tapi masih karena sama seperti ngidamnya itu. Setelah itu dilakukan pengecekan, ternyata ngidam pentol goyang itu di YouTube ternyata video dangdut, Pak. Teteh. Iya. Itu kebayang. Meskipun itu tepatnya itu di Solo. Pentolnya mah Sepertinya beliau menjalankan bisnis pentol, tapi dengan namanya itu ngidam pentol goyang. Ngidam pentol goyang. Tapi sudah saya bandingkan sih ke Dirjen Hakinya. Itu bisa teman-teman sobat Unsap TV nggak tahu ya, pentol itu ya kayak somai gitu, kayak cilok gitu ya. Tapi ngetopnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kita mah kan terkenal cilok ya. Nah, kira ya hari nu ngagawean saha eta? Nyonya kan sibuk. Ya. Nyonya masih kerja. Kebetulan istri itu sudah resign. Udah resign, jadi fokus ke dimsum. Terus yang ngerjain itu ada yang bantu nggak? Kebetulan pegawai sekarang sudah 15 orang lah. 15 orang? Ya. Sehari itu bisa berapa kilo? Ya kilo ukurannya atau dimsum itu? Biasanya sehari ngerjainnya 40 kilo lah. 40 kilo. Ya. Tapi kan continue. Gede, benangannya gede. Lumayan lah, pengennya mah kita S3 ya. Modal S3 kanyahoan ya nama ya. Amin, saya doakan ya, saya doakan. Gini. Eta dijual sebarahan sih? Penasaran sampai mampu bersaing segala. Per piece-nya itu kan bermacam-macam tergantung varian.
Kalau misalkan dihitung satuan bisa 1.900, 2.200 tergantung dari varian. Ngejualnya satuan atau gimana? Enggak, Paket? satu paket. Satu paket. Satu Satu paket. paket harga berapa? 20. 20. Ada dimsum ayam 20, kemudian dimsum mix itu dimsumnya macam-macam. Ada dimsum keju, dimsum mozzarella, dimsum crab gitu kayak. 20 juga sama. 20. Tapi harganya beda. Kalau harganya beda. Kalau ke reguler beda dengan ke harga reseller. Tapi harus ada pembelian tertentu dulu kalau ke reseller. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku kita reseller. Nggak bisa. Ya kan, udahan ngomong dimsumnya. Masih ada sih. Masih ada? Masih ada. Besok kita teruskan lah. Bisa ya kaliwat. Oke. Setelah ngidam dimsum itu memang sudah dikenal banyak orang. Karena memang dulu-dulu saya pernah sering mengiklankan di sosial media seperti Facebook, Instagram. Nah akhirnya karena memang kadang kalau COVID kemarin kan agak merosot tuh Pak. Sekarang sudah mulai Naik normal lagi nih. Nah saya waktu itu nyari IO ya, event untuk organizer untuk kuliner. Untuk kuliner. Bikin festival gitu. Ya. Khusus dimsum? Enggak, kuliner semua. Waduh, saya sebutin brand ya begitu. Ada Wing O Wing, Belah Duren, kemudian ada Kila Food dan lain sebagainya. Kita ikutan di situ. Padahal kenapa nggak ngundang Kika Kekeri? Kika Kikri apa nih? Ada pokoknya brand terkenal di Sumedang pokoknya ya. Nanti aja saya undang bintang tamunya ke sini ya. Nah, jadi kita ikutan event dengan beberapa brand yang sudah ternama tuh. Kemarin itu kalau tidak salah di Ciwok. 5 hari ya. Ini kalau misalkan ada beberapa yang bisnis kuliner juga ya, kalau misalkan mau ikut event, cobalah ikut event ya. Tapi biar kebanyakan iya, kita kan sebagai misalkan produk dari Sumedang apa nih, tahu dan lain sebagainya, tapi jangan tahu digoreng saja ya. Pakai topping apa gitu. Ada dimsum tahu gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, awalnya kita ikutan event di Ciwok. Tahun berapa tuh? Kemarin. Agustus, pas 17 Agustus. Selasa. 17 Agustus. Oh, tahun kemarin. 17 Agustus. Oh, 17 Agustus kemarin. Iya. Ya, 2002. Iya, bulan 2022. Ya, bulan kemarin. Bulan kemarin. Di Ciwok itu kita bukan beli ya, sewa tenannya itu kalau tidak salah 5 hari itu 6 juta. 6 juta 5 hari wani. 5 hari. Kan kalau misalkan di tenan-tenan di Ciwok itu biasanya harga menentukan posisi. Ya, kalau misalkan harganya yang 6,5 atau sampai 7 juta itu biasanya posisinya dekat panggung tuh. Nah, anggaplah saya ngambil yang 6 juta. Nah, saya ikut event selama 5 hari. Dan alhamdulillah itu dapat income-nya sampai 28 juta. Ini modal genep juta tanya, Iya. nyewa tempat. Nah, saya juga kaget. Jangan sepelekan event. Sip. Ya. Jadi kita harus mengenal IO yang ada di Bandung dan di Sumedang juga ya. Di Sumedang belum? Di Sumedang kebetulan rekan saya juga IO sih, cuman dia lebih ke rentaled ya. Oh gitu. Seperti itu. Nah setelah itu beres di Ciwok, kita ikutan di 23 Pascal. Itu juga sama 5 hari. Bayarnya itu 5 juta kalau nggak 5 juta. Nah di situ agak merosot. Itu pendapatan 17 juta Pak. 5 hari. Tapi kan merosot tuh cuma di situ. Kalau online kan itu masih berkibar kan? Online jalan sih. Jalan iya. Masih berkibar. Kan kalau di event itu ada yang jaga Pak. Ada yang jaga. Jadi bukan paling saya sama istri cuma nengok saja ke situ. Nengok. Rame hente. Oh rame tuh gitu Rame kan. hente. Gitu. Makan dikit, nongki-nongki, jalan-jalan, pulang. Udah, seperti itu. Nah, di 23 Pascal itu dapat 17 tuh. Nah, kemudian selanjutnya saya ikut lagi di PPJ, Paris Panjapa. Sudah ke PPJ belum? Oh, udah tuh. Orang Sumedang deket ke Bandung. Ya, yang itu yang bintangnya Sule, itu Andri Taulani itu PPJ. Bukan, itu mah Opera Panjapa. Oh, beda ya. Ini mah Paris Panjapa. Oh, Paris Panjapa. Ya, tahu. Di PPJ itu kita juga ikutan 10 hari, Pak. 10 hari cuman biaya eventnya itu 10 hari murah cuman 3.850.000. Ih, murah tuh Ya. 10 hari. Saya ngambil 20 hari ya. Jadi 10 hari 7 jutaan. 10 hari 10 hari itu dapat 20 juta, Pak. 10 hari. Ya. Dapat 20 juta. Duit semua itu ya. Bukan, kertas. Kita juga kan join sama BJB, Bank BJB. Pakai aplikasi Iklan lagi, DigiCash. Bank BJB. Oh, Bank BJB, DigiCash. Kalau Bank BJB di Bandung itu pergerakan promosinya bagus. Wow. Nggak tahu kalau BJB di Sumedang ya. Amin, mudah-mudahan ada ini ya, pasang iklan di sini. Oh iya, seperti itulah. Ya. Nah, setelah itu
kemarin terakhir itu kita ikutan di event Universitas Katolik Parahyangan. Hanya saja mungkin karena saya salah, bukan salah, mungkin strateginya salah. Hanya 2 hari, bayar 1.500.000. Itu ternyata segmentasinya hanya mahasiswa saja. Emang mahasiswa kumaha? Mahasiswa kan cenderung kurang. uangnya kan dikasih orang tua. Kalau di mall kan kebanyakan orang tua yang jualan, yang jajan. Tapi kan di Unpar bareng. Di Unpar memang berada lah, cuman kan belum tentu kalau jajan, Pak. Oh gitu. Kebetulan panggung kan di sana ada lomba band. Kebetulan lomba bandnya itu di dalam ruangan. Saya kira Kita di di luar luar. ruang. Kalau di luar ruangan sepertinya ramai. Kan yang namanya bisnis itu kadang rugi, kadang untung. Oh, jangan Tapi pengen kita untung terus ya. serentingnya untung. Tapi kan rugi juga pembelajaran lagi ya. Itu jadikan Syarat pembelajaran. dengan pembelajaran. Nah, seperti itu. Dan nanti mungkin insya Allah bulan Oktober juga kita akan ikut di Festival Citylink Mall juga. Kapan? Biar kasih tahu tuh biar pada ikut. Oktober pada kalau nggak nonton. salah 15 Oktober deh. 15 Oktober. Ya, di Festival Citylink. Kapan tuh di Kode Sumedang? promonya Ngadain. FPI Unsap. Sumedang ya. Ngadain tuh kan. Ya, seperti Kan asli Sumedang kan? Saya aslinya di Tasik, Pak. Oh, asli Tasik. Asli Tasik. Ya, bisa dibelokin dan bisa ke Tasik. Tasik gitu ya. Saya asli Tasik, kemudian saya pindah ke Sumedang. Saya lama menimba ilmu di Sumedang, khususnya di waktu itu kan STIMIK Sumedang. STIMIK Sumedang. Iya, D3. Oh, alumni STIMIK. Oh iya, tadi udah saya sebutin ya. Saya banyak menimba ilmu di STIMIK Sumedang. Terutama sama Pak Ketua Pak Dwi Yuniarto. Itu kan Dulu ketuanya itu teh. ada. Oh, yang sekarang dekan itu? Iya, beliau tadinya ngajar jaringan komputer, Pak. Ya. Oke, itu emang jaringan bisnis sekarang. Jaringan ya? bisnis. Ya itu emang yang namanya berwirausaha emang dimulai pas kuliah atau gimana? Soalnya kan ini kan pasti yang namanya kita bisa tahu hikmah dari pembelajaran kalau rugi ya, dan itu kan pastinya mental itu kan sudah terbentuk ya, mental berwirausaha teh. Iya. Tah, enaknya itu kan pasti ada jangka waktu tuh, pasti lumayan ada prosesnya juga Iya, kan. memang ada proses. Emang dari kuliah itu kita nyoba-nyoba berbisnis. Berbisnis itu memang dari awal kuliah juga saya sudah coba-coba bisnis ya. Cuman saya belum coba ke kuliner, tapi lebih ke pembuatan software. Wah, mungkin aku kuliah di STIMIK, bisa nyen software gitu ya. Jadi mohon maaf. Dulu waktu misalkan ada beberapa skripsi yang kan skripsi. misalkan skripsi tapi di dalamnya ada pembuatan software, website, misalkan kita ngebantu aplikasi ya. desktop, kita bisa bantuin tuh. Jadi bukan itu ya, tapi kita bantuin Bukan bikinin ya. toolsnya, aplikasinya. Nah, mulai dari situ saya Dari bisnis. situ. Saya- Terus setelah lulus Setelah itu lulus di mana nih? Lulus Karena dari saya STIMIK, mengenyam ya, lulus dari pendidikan, STIMIK, mengenyam kan itu setelah lulus STIMIK langsung bisnis, langsung dibenerin nggak? Langsung serius nggak di bisnis? Atau sekolah dulu? kan sekolah dulu. Sekolah dulu. Jadi belum begitu serius di bisnis ya? Belum. Oke. Kan D3 dulu tuh. D3 saya di STIMIK Sumedang, S1 saya di STIMIK Sumedang, kemudian S2 saya di Universitas Langlang Buana Bandung. Nah, setelah itu barulah saya berpikir untuk bisnis. Awal mulanya itu saya bisnis di digital marketing. Yang sudah tadi saya jelaskan. Itu ngopi sorangan berarti. Nah, seperti itu. Mak. Di hari pun orang deh. Terus pendidikan. Semuanya itu memang saya dapatkan di bangku kuliah sih, Pak. Ilmunya itu. Keilmuannya. Ilmuannya itu. Misalkan di website, pembuatan aplikasi, kemudian untuk kalau dulu kan SEO belum Astagfirullahaladzim. belum terlalu masif seperti sekarang. Jadi saya dapat ilmu dasarnya itu di kampus STIMIK Sumedang dulu. Berarti mungkin itu kan justru pola pembelajaran materi kurikulum kan sekarang lebih maju ya. Ya, Dulu dengan yang katakanlah masih terbatas tapi kita bisa ngambil hikmah kan dari ilmu itu Iya, iya. sampai dipraktekin. Ya. Itulah kenapa filosofi bisnis action dulu tadi kan? Action dulu. Pertama bisnis apa? Nggak langsung ke dimsum kan? ya itu tadi. Saya jual jasa Jasa pembuatan software. software. Terus Setelah itu saya jasa statistik. statistik. Jadi kalau misalkan mau Ngitung. ngitung skripsi, Ngitung. ngitung tesis, disertasi, bisa ke saya. Oh yang S3 juga ada ya yang konsultasi ya? Boleh. Boleh. Oke.
Kemudian katanya ada jasa iklan juga. Jasa iklan, ya. Iklan Jasa, gini pakai yang tadi itu, pakai ads tadi. Iya. Saya kebetulan ada Bukan di iklan di koran ya, bukan? Bukan, itu mah iklan media cetak. Saya kebetulan ada beberapa website, misalkan di jasaiklanbandung.com, kemudian pasangiklan.id, kemudian pasupatimedia.com. Nah, di situ saya jualan jasa website, kemudian jasa untuk Google Ads, Facebook Ads, seperti itu. Cuman bukan web itu saja, saya juga ada di jasahitungstatistik.com, itu khusus untuk statistik. Kemudian jasa olah data statistik. Dua-duanya masih jalan? Jalan semuanya. Jalan semua. Biarpun sibuk sama dimsum juga, Iya. masih jalan. Karena kan apa yang saya dapatkan dari ilmu perkuliahan di kampus STIBIK, sebelumnya kan STIBIK ya. Saya terapkan di lapangan untuk mencari. Nah, soalnya kan gini, kalau biasanya kan orang kebanyakan ngitung angka gitu ya. Kayak saya kan habis nih. Habis? Iya. Ini masih gomplok gitu ya. Emang tuh berat atau statistik Ya, Pak? kebetulan saya kan pakai software. Oh, pakai software. pakai software. Bukan yang bikin bukan Kang Yopi juga. Oh, enggak juga. Oh, enggak, sih. ya udah jadi no ya. Oke. Nah, berarti ada beberapa bisnis yang dijalani sekarang selain jadi dosen. Ya. Dosen juga masih jalan ya, Masih jangan jalan. putus ya. Ya. Bentar lagi mau S3 juga. Amin ya. Amin. Ada pengembangan ke depannya nih untuk bisnis apa lagi? Mau dimsumnya mau digedein? Segede panci sih kan dimsumnya? Oh, enggak bukan. kayaknya. Tapi rencananya kita ingin melebarkan sayap, membuka di beberapa cabang di kota-kota lain. Masih dimsum juga? Tadinya saya Mau buka akan di nomor Sumedang. tabak mau? Enggak. Mau akan nomor tabak? Tadinya saya mau buka di Sumedang, cuman karena waktu itu memang tempatnya banyak diperebutkan oleh praktek dokter waktu itu, kebetulan keduluan sama praktek dokter, jadi nggak jadi. Yang di mana itu? Yang dekat apa? Yang dari alun-alun ke belakang itu apa? Alun-alun ke belakang DPRD. Yang Empang. Bukan. Cipamumpek. Oh, daerah Cipamumpek. Cipamumpek. Kartini ya. Kartini. Di situ. Kan itu lokasinya strategis tuh. Pas perempatan di situ tadinya sudah mau ngedeal-dealan sama yang punyanya, tapi ternyata keduluan sama praktek dokter, mau dijadiin klinik. Kalau kita katanya. mau praktek dimsum ya di situ. Iya, padahal. Pak, tuang Pak. Ya. kayak sekarang nongkrong suka di mana lagi sama istri? Masih di tempat dimsum atau istri nongkrongnya sekarang di mana? Kebetulan dimsum itu selain ikutan event, Enggak, ini mah aktivitas nongkrong sekarang mah. Aktivitas nongkrong sekarang di mana? Dulu kan di tukang dimsum katanya suka nongkrong ya di Dago ya. Oh, iya. Nah, sekarang suka nongkrong di mana lagi? paling sekarang nongkrongnya kemana ya? Ya. Atau kuliner sama istri di mana? Kuliner paling ke yang gampang-gampang aja lah. Iga galabag, paling kayak gitu. Sebentar lagi pasti akan muncul ngidam galabag gitu kan, ngidam iga. Mungkin itu? Ya. Mungkin. Kayaknya kalau di bisnis iga kita nggak terlalu fokus ke sana deh Pak. Tapi ada nggak keinginan? Oh, saya ada keinginan yang belum can kedal, can kalaksanakeun. Urang hayang bisnis naon ya selain dimsum? Untuk saat ini Hese pertanyaan saya kan hese kan. Untuk saat ini sih rencananya pengen ngembangin dulu usaha di beberapa kota sih Pak. Oh, ngembangin dulu aja dimsum. dulu. Emang dimsum ini pasarnya masih ini ya, masih leluasa ya? Sebenarnya bukan leluasa Pak, tapi penggemarnya banyak. Penggemarnya banyak. Ya. Di satu sisi kan kita Kayak bukan Blackpink atuh ya? Iya. Di satu sisi kan kita mah bukan terigu rasa dimsum. Tapi dimsum rasa ayam. Justru rasa ayam. Ya. Beneran rasa ayam. Ya. Biarpun isinya juga udang gitu ya, tetap Ya. dimsum rasa ayam. Iya. Enggak, dimsum crab. Seperti itu. Oke, fokus. Rencana kota mana dulu yang digarap? Rencananya itu tadinya mau Sumedang dulu, Sumedang dulu. terus Tasikmalaya. Tasikmalaya. Tempat ngajar, kemudian tempat kota kelahiran ya? Iya. Oke. Kemudian baru ke kota-kota yang lain. Kota-kota yang. Karena di kota-kota yang lain itu sudah ada beberapa yang nge-backup sih, kayak di Solo itu. Berat tuh ya menjalani ini semua gitu ya? Bisa dibilang berat ya lumayan lah. Karena apa? Saya harus bisa membagi waktu dengan saya ngajar Pak. Betul gak? Benar. Di saat saya lagi misalkan nih, Komitmen ya, itu Iya. komitmen ya. harus membereskan ini, harus ngantar ini ke stasiun, harus ngantar ini kan. Misalkan saya ngedrop bareng istri juga kasihan kalau istri sendiri. Di satu sisi misalkan besok saya ngajar e-commerce nih, materinya belum beres, misalkan materi praktikumnya harus segera dibereskan.
Harus bisa membagi waktu Nah, seperti itu. tapi kan itu tantangan ya dan bisa dilewati. Jangan enak podcast jam hiji peuting Jangan enak podcast nak balik kumaha balik ke Podcast. Sumedang ke Bandung. Untuk sementara saya di Sumedang dulu. Di Sumedang dulu ya. Saya nginep di Pak Agre Oh di sepertinya. Pak Agre. Ya udah ya Pak Agre siap-siap aja ya. Oke, ada harapan nggak ini pesan nih buat calon-calon pengusaha kita, soalnya punya program namanya One Student One Business ya di FTU, dan mungkin nanti virus ini akan kita tularkan ke Unsap ya. Nah, ini kira-kira seperti apa nih pesannya? Jadi biasanya saya ke beberapa mahasiswa yang memang saya ampuh nih mata kuliahnya, saya intinya apa? Jadi saya biasanya cobalah kalian punya usaha, misalkan di Sumedang kalian punya bisnis hijab, opak lah, kemudian ada ubi cilembu jadi roti, misalkan seperti itu. Cobalah jangan stuck di Sumedang, cobalah kalian mempromosikan ke seluruh Indonesia dengan apa medianya, dengan media website. Itu kudu ini. Iya, Nah, bisa. itu kudu Jadi ini. nanti kita pengirimannya kan bisa pakai kurir-kurir seperti itu. Oke. Nah, jadi Tapi kan biasanya kayak kan susah tuh mau mulai usaha teh kan sok aya aja gangguan gitu ya. Aduh saya sibuk kuliah, naon bisa dijadikan alasan gitu. Itu kumaha sih trikna untuk bisa memulai usaha secepat mungkin, gitu ya? biasanya niat dulu sih, Pak. Ya, Kalau misalkan niatnya kuat, biasanya ada jalan saja itu. niat aja kuat. Niat kuat, biasanya ada jalan dan ada peluang yang lain. Yang penting action juga. kan? Action juga. harus. Berarti ke mahasiswa tuh, khususnya mata kuliah e-commerce, nanti proyeknya bikin website dan kalian harus bisa jualan online. Bukan hanya mengandalkan marketplace. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat kayak orang lain, ya. Tapi kita harus bisa membuat kayak diri sendiri dan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Sumedang. Oke. Kan di sini belum ada, Pak. Misalkan ada ubi cilembu jadi roti, misalkan. Inovasi ya, inovasi ya. Inovasi seperti itu. Yang kan tadinya juga Ubi dimsum cilembu dari jadi ayam dimsum, ya. Dimsum dari ayam kan, diinovasi dipakai terigu dan lain Dimsum sebagainya. jadi ayam. baru Ayam. ubi jadi Roti. Roti. Bolu ya, Pak. apa sih coklat ya? Ubi jadi coklat di poe. Yang direbus tuh apa? Ubi itu. Ubi cilembu. Iya, ubi iya, pokoknya itulah ya. Ya. Gitu ya, kan ya. Jadi saran saya sih untuk beberapa mahasiswa yang memang stay di Sumedang, kalau bisa potensi-potensi kuliner, Sumedang tuh kaya ya, kaya banyak produk di Sumedang. produk, jasa, apalagi sekarang Sumedang kan sudah go digital ya. Oh iya, benar. Masa ASN-nya sudah go digital Betul. tapi kitanya belum gitu? Kang Doni Ahmad Munir. Nah, ya. Wati. Jadi bintang tamu, amin. Amin. Nah seperti itu. Jadi usahakan nanti beberapa lulusan atau misalkan ada yang masih kuliah, cobalah di potensi yang ada di Sumedang itu digali. Justru kesempatan mengeksplor ya. Iya, benar. Pas saat kuliah. Iya. Lagian kuliah kan gak sibuk-sibuk aman. Iya, betul. Sehari paling 1 kelas atau 2 Iya, kelas, itu pun gak tiap hari gitu ya. Jadi banyak kesempatan untuk mengeksplor diri sendiri gitu ya, terutama untuk bisnis. Ya, seperti Oke, ada pesan lain nggak? apa ya pesannya? Pokoknya kalau misalkan khususnya subscriber Unsap TV, khususnya mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Unsap, jangan sampai kalah. Mahasiswa FTI itu kalah sama FEB, Pak. Saya pernah kenalan sama mahasiswa, ternyata dia punya bisnis. Ternyata dia anak mahasiswa STIE atau yang sekarang Fakultas FEB. Ekonomi Bisnis. FEB, Bu Ayi mana Bu Ayi? Ternyata, aduh, mahasiswa FTI kemana? Tapi mungkin untuk kedepannya, insya Allah lah, mahasiswa kita bisa berkolaborasi dengan fakultas yang lainnya betul, untuk betul, menggali betul, potensi. betul. Intinya gini lah, kita action dulu, jangan Action takut gagal, karena gagal itu suatu pembelajaran. Ya, kadang saya juga usaha ada bisnis dimsum di Bandung itu kan yang yang buka dimsum itu bukan saya. Kebetulan saya itu sebagai supplier di Bandung, di Cicahem juga ada supplier. Mungkin beberapa dimsum yang ada di Sumedang itu ngambilnya ke Bandung ke mereka. Nah, kayak gitu. Nah, jadi intinya kita harus action dari awal, jangan takut gagal. Jangan takut Insya Allah gagal. kalau misalkan niat kita kuat, insya Allah nanti ada peluang, ada jalan. Dan karena gagal sendiri adalah sekali lagi pembelajaran. Pembelajaran. Harapan untuk Unsap TV sekarang sok. Apa Kang Yopi sok? Sok maju diwawancara lagi aku saya kan. Lebih maju lagi untuk Unsap TV, subscribernya lebih banyak lagi. Udah subscribe kan? Udah. Kebetulan saya tuh lupa terus Oh, gitu. Tapi udah ini langsung Insya subscribe Allah ya, nanti langsung saya subscribe. subscribe Unsap TV ya. Jangan lupa subscribe Unsap TV. Ini hostnya Pak Dani Indra. Oke. Ini dosen saya.
Dosen saya waktu saya D3, S1 sama Pak Dani. Sekarang sudah Iya, dan berteman. ternyata, ya berteman dan memang dari sisi penampilan kita nggak jauh beda ya. Iya. Oke, Kang Yopi dah hari ngobrol mah ya mau aya anggeusna. Ya. Ya teh karek ngomongkeun dimsum, Ya. belum lagi perjuangan di di digital Digital marketing. Ya, Mau- tadi ada jasa statistik naon gitu kan. Saya can ngebedah di timiti iraha ieu bisa statistik ya kan. Tapi ya kalau ngomongin itu kan pasti panjang. Mungkin nanti akan kita sambung lagi obrolannya Ya, boleh, karena dari pengalaman tadi justru kan kita bisa mengambil hikmah kan. Ya. Nah, jadi itu ya Sobat Unsap TV, jangan lupa selalu like ya, Subscribe. dan juga share ya di share, like, comment, Oh, subscribe oke, Unsap TV ya. Unsap TV. Supaya nanti channelnya lebih berkembang, bisa memberikan pengetahuan Bisa gitu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ayo pada nih kemana saya ditinggalkan. Closing, acan kan closing. Oke, gitu ya Unsap TV, para sobat Unsap TV, terima kasih nih untuk menonton konten kali ini dan terima kasih juga nih Kang Yopi Sami-sami. Hidayatul Akbar ya. Ya. Selintas mah kayak artis yang digolap gini kan zaman Ariel lagi muda gitu ya. Ya. Ya, sekarang udah haram. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Ya, atas sami-sami. pengalaman, share pengalaman menyempatkan waktu. Ini kita udah jam berapa ya? Jam Tengah 3 malam. ya? Jam 3 enggak apa-apa. Pak Agre masih bangun kok, masih Oke, standby. Ya. sip. Oke, kita ketemu lagi di obrolan Unsap TV yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atur nuhun. Ya, sami-sami. System malfunction. Kick. Drum. bass, 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 Kick. Drum. bass.